Bareng dong. Hai guys gitu dong. Ayo Ya, dong. calling, 1, 2, 3 ya. Calling. 1, 2, 3. Hai guys. Gimana? Gue bilang 1, 2, 3. Ke kamera kan? Iya ke Ya, kamera. 1, 1, 2, 3. Hai guys gitu. Yuk, mulai. Udah belum? Udah. 1, 2, 3. Hai. Dan kali ini sesuai permintaan kalian kita bakal breakdown suatu hal nih, Lex. Apa nih? Apa yang mau kita breakdown? Apa kehubungan? Lagu kita, Lex. Lagu zaman dulu. Bad. Bad. Nah. I'm a bad choice. Oh bukan. Hey. Jadi lu ngerasa ini bad choice waktu itu? Enggak. Enggak dong. Kan gue yang merasa I'm a bad. Enggak. Itu cuman guyonan aja. Coba. Oke. Apa nih? Kita mau breakdown secara apa? Gue menjelaskan. Oke. Jadi Coba di Aco sini, nih. Karena gue sama Young Lex itu anak film, jadi kita membedanya secara akademis. Oke, secara akademis. Ayo kita bedah secara akademis. Boleh. Kalau yang Lex secara akademisnya, gue secara orang awamnya mungkin. Oke. Film kan itu terbagi menjadi form and style. Oke. Jadi sekarang kita membahasnya secara style. Jadi dalam style itu ada mise-en-scène, ada editing, ada sinematografi, ada sound. Oke. Dalam mise-en-scène ada wardrobe, ada prop, ada performance, ada lighting. Jadi Iya. kita ngebedah Oke, itu semua. lu guide kita deh. Lu mau bedah yang mana dulu nih? Iya lo ribet cok, soalnya gue kagak lulus. Cerita aja dulu. Waktu itu gue merasa di tahun 2016 ya Ren ya. Yes. 2016. Gue habis nangis-nangis di YouTube. Tuh bikin. Abis nangis-nangis. Yang habis gue reaction juga kemarin. Ini kita bakal bikin reaction dan juga bedah nih. Oke, jadi setelah Karin bikin video nangis-nangis, waktu itu tuh gue bahas di apartemen Jovi Skinny. Yes. Gue bilang ke mereka gue mau bikin manajemen namanya Takis dan gue mau ngesign Karin as a talent. Oke. Dia nggak setuju karena yang ngasih tahu Karin itu adalah Jovi. Oke. Lex lo liat nih, bocah nangis-nangis galau sama pacarnya gitu. Dan ketika gue ngeliat Karin, gue ngerasa Wah gila lu, Jov. gue ngerasa gini kayak sebenarnya salahnya Karin di mana? Ini bocah lagi galau, cuman dia mau sharing, cuman bentuknya nggak ke diary books, bentuknya ke video. Salahnya di mana? Gitu. Salahnya di mana? Nggak ada salahnya dong. Orang mau sharing terserah. Nggak ada aturannya ya? Nggak ada aturannya secara hukum. Nggak ada aturannya. Ya Karin mau curhat di video nggak ada salahnya, dan ketika gue memutuskan buat lagu buat untuk Karin judulnya Bad. Kenapa? Di lagu Bad itu terinspirasi dari sebuah cerita di Alkitab. Ada sebuah pelacur dari Samaria. Jadi gue pelacur nih? Bukan lo, tapi di Alkitab itu. Anjir lu. Disambitin batu, intinya adalah gini, ketika kita menghakimi seseorang gitu, belum tentu lo yang paling benar. Jadi ketika pelacur itu dihakimi sama orang-orang, dikasih batu, siapa yang nggak pernah buat dosa, tolong lempar, kasih hukum ada yang paling pertama. Akhirnya nggak ada benar orang mau nyambit. Jadi intinya waktu Karin waktu viral, gue ngeliat gini kayak oke, makanya kan di lirik itu kan dibilang kayak gini, hina aku sepuasnya, kalau kalian semua suci, kalau aku lah yang penuh dosa. Maksud lirik itu tuh kayak gitu. Sedip itu, lo boleh judge gue kalau lo nggak punya dosa. Kalau lo merasa suci, lo boleh baru lo boleh judge gue gitu. Oke, sebelum lebih dalam, gue pengen sesimpel gimana lu approach Karin, kayak lu DM dia kan di Instagram, gue pengen ceritain dulu, nanti kita kasih. Gue harus inget-inget dulu gimana Ren ya? Seingat gue waktu itu either lo nge-DM gue, enggak sih, nggak nge-DM. Lu dapet nomor gue. Tapi dari mana ya? Nah, gue nggak tahu itu lu dapet dari mana. Intinya Itu gue lupa. WhatsApp gue. Itu gue lupa dari mana Lo dapatnya. ada waktu nggak untuk ngobrol, teleponan. Dia bilang, gue inget banget yang Lex bilang gini, Rin, gue yang Lex gini bla bla bla, dijelasin diri dia. Gue pengen nih bikin karya bareng sama lo, dimana lo nggak mau kan lo dikenal sama orang sebagai yang terakhir yang lo lakuin, which yang terakhir kan emang
buruk nih, lu nggak mau dikenal buruk kan terakhir sama orang, kita bikin karya bareng, inget gak? Ingat. Coba kita ketemu pertama di mana ya? Ketemu gue juga lupa, tapi intinya waktu kontekan itu. Bukan GI, di mana ya? Gue lupa, sumpah lupa. Udah tua nih, udah punya anak jadi lupa. Lanjutnya mau dibuka nggak nih? Oke, tar dulu, lanjut, next. Gue boleh ngomong. Coba Karin dulu. Nah kalau dari lirik tuh bisa dibilang mostly tuh yang Lex yang bikin liriknya. Ada ya banyak keterlibatan yang Lex di situ dan mungkin unek-uneknya dia juga untuk lagu ini. Tapi dia juga ngasih gue untuk cerita. Dia nyuruh gue cerita nih. Gue cerita, oh iya kayak gini dulu relationship gue yang sampai gue nangis-nangisin tuh kayak gini. Terus ya gue cerita sampai kayak apa namanya, gue lupa juga yang potong aja itunya. Dasar lo banci potong aja itunya. Oke. itu mungkin Ya, amukan mungkin ABG lah ya, amukan ABG ya. Iya. Karin masih 18 dong. Enggak, gue nggak ngomong. Jadi kayak gue cerita, gue gini Lex, gini semua yang gue yang bayar, tapi dia bilang gue yang matre. Kayak gitu loh. Padahal gue enggak sama sekali. Dari dulu tuh gue bukan tipe orang kayak gitu loh. Oh, iya. Terus Sorry gue potong, berarti yang Les datang liriknya tuh sebenarnya belum ada. belum ada. Gue harus dengar cerita dia. Kita ngobrol doang. Gue harus dengar cerita dia dulu, maksudnya apa yang bakal Karin sampein di lagu ini gitu. Karin itu lagu pertamanya, itu pertama kali Karin bikin lagu. Iya, Pertama kali kan? Gue sama lo juga, dan gue terakhir bikin lagu juga sama lo. Udah. Iya benar banget. Jadi makanya gue butuh suaranya Karin mau nulis apa, akhirnya gue tuangin dalam sebuah lirik. Berapa lama tuh proses dari ketemu sampai akhirnya jadi? Bikin liriknya mah cepet. Yang lama ngajarin Karin waktu prepare mau video klip. Nangis gue. Recording tuh Cheers dulu boleh gak sih? boleh banget. Kita recording tuh di mana ya? Bentar ya. Recording itu di Berland. Badan apa Backbeat pernah inget gak, Bro? Oh, di Jovan dulu. Oh emang di Dreamland? Di Jovan. Oh iya Di Jovan, benar, di Cilandak. Di Jovan kan? Iya di Cilandak. Karin datang malam-malam. 2016 gue belum punya studio musik, belum punya apa-apa. Pokoknya Karin datang ke studio temen gue, kita latihan recording. Benar itu 2016 benar. Kita latihan di recording di tempat studio orang. Gue tulisin lirik lagu Karin. Karin coba untuk, kalau nggak salah waktu itu untuk dalemin liriknya dulu deh kalau nggak salah. Yes. Sebelum kita naik ke stage berikutnya itu di body language. Untuk manggung dan untuk video klipnya juga. Video klip dulu karena video klip ini bakal, Kita belum tahu juga kita bakal manggung gak sih waktu itu? nggak akan ada pikiran bakal manggung karena pikiran kita cuman bikin video klip ini selamanya, jadi body language harus cakep. Oh berarti recordingnya sendiri cepat? Recordingnya cepat kok. Buat rekaman lagunya sendiri cepat prosesnya sekarang? Yang lama Karin ngafalin lagunya yang lama. Oke. Oke, gue pengen dari si Yonglet dulu cerita tentang story atau konsep. Boleh. Karena yang punya story video klipnya gimana itu mastermindnya tuh yang Lex sama almarhum. Iya benar. Sama. Jadi Coba boleh, gue cuma ikut-ikut aja waktu dulu. jadi soal video klip band itu kita sebenarnya lebih konsep quote itu bukan storytelling sebuah videonya, tapi statement dari dua anak muda ini yang mau bersuara tentang lo nganggap gue bad, sebenarnya lo sama gue tuh nggak beda jauh gitu loh. Dan ngomongin soal bad dan statementnya, kita ngomongin soal banyak orang yang kenyataannya yaitu berlagak baik di depan kamera, padahal di belakangnya itu fucked up gitu. Di belakangnya itu artis-artis ini tetap clubbing juga gitu, tetap. Cuman mereka nggak share aja. Ya Cuma mereka nggak share. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah. Nggak salah juga, tapi mereka nggak berhak untuk menghakimi orang-orang yang share juga. Iya, Karena jadi kan mereka melakukan hal yang sama ya nggak sih? makanya gue tuh keselnya kayak mereka tuh so judgmental ke orang-orang yang melakukan hal itu dan nge-share. Karena in the end of the days, judging itu tugasnya
yang maha kuasa atau Tuhan, bukan tugasnya, ya ampun tugasnya apalagi artis, bukan tugasnya manusia. Jadi kenapa lagu Bad itu tercipta sama Karin? Gue ngerasa Karin, kalau menurut gue nggak ada salahnya, makanya gue pengen sama Karin bikin lagu itu. Gitu. Oke. Ya. Lanjut ke video. Kita lanjut ke video. Udah siap, Gua Lex? pengen Siap. coba dibahas satu-satu ya dari Siap Lex? Siap. nanti pertama kita bahas, pokoknya dibahas kostumnya Yonglek, kostumnya Karin, set dan apa adegan-adegannya. Oke. Oke. Play? Silakan. Play nggak nih? Play. Play. Kita play. Takui. Aku takui. Aduh takut. Back dulu. Pause dulu. Pause dulu. Belum Oke, ada back. tato Ahok nih. Belum ada. September 2016. Berarti sekitar 3 bulan lagi ini udah 4 tahun. Berarti ini 3 tahun jalan 4 tahun. Relax. Oke. Siap? Siap banget. Anjing terakhir gue nonton di klip kapan ya? Tato yang asik. GS Yox. Lu kurus banget sih Lex. Mereka bilang diriku tak berguna, Anjir. tapi sejak remaja ku tak pernah meminta biaya untuk bergaya, bukan duit dari orang tua. Lulus sekolah tak mau manja, ku kerja tuh biaya kuliah. Oke, Lex gue pengen tanya. Itu lirik menyuarakan hati lu gak sih? Suara hati gue, suara Kenapa? hati. Lu dulu di underestimate sama orang. Di underestimate ketika gue mau mulai karir gue sebagai rapper. Maka kan dibilang 2011 mereka bertanya, nanti besar lo mau jadi apa sih? Kayak waktu gue jawab rapper, ya Ketawa sama orang lain. ketawa dan mana ada duitnya sih. Maka ketika gue bilang nanti besar lo mau jadi apa? Kayak mereka bertanya, mereka mencela, ya ini anak nakal masa depannya nggak ada, dalam artian ya lo tuh bocah tongkrongan, bocah Badung yang nggak mungkin jadi apa-apa. Itu keresahan Nggak juga, gue. Lex. Semua bocah tongkrongan bisa jadi apa-apa kok. Tapi itu judging yang gue terima di tahun 2011. Yes. 9 tahun lalu. Tapi kan lo ngebuktiin sekarang. Approval-nya juga butuh waktu yang lama kan. Iya. Dan sampai kapanpun orang nggak akan percaya apapun yang Karin ceritain atau gue ceritain, orang nggak akan percaya sampai ada buktinya. Kayak misalnya Karin akan cerita gue akan jadi ibu yang baik, gue akan jadi pengusaha segala macam. Orang akan tutup kuping, orang akan tutup mata sampai Karin kasih bukti. Lihat nih, bisa kan? Tapi ujung-ujungnya bukan tujuan gue bukan buat buktiin kalau approval, kalau nih lo gue bisa, enggak juga sih. Sebenarnya jadi kayak nilai plus aja kalau revenge gue akan sampai ke mereka, tapi bukan ke situ poinnya. Lanjut. Lu silau banget nih pakai kacamata. Buka. Silau nih lampunya terang banget. Apalagi ditambah dengan jidatnya Aco. Silau. Jadi apa kan kita mau bahas ini nih elemen-elemennya. Nah lu kenapa pakai baju apa jaket kulit hitam-hitam terus snapback segala macam? Rock and roll. Rock and roll konsepnya. Nirvana. Di situ gue juga pakai baju Nirvana. Oh iya, masih inget ya? Masih ingat Gue banget. sebenarnya pengen nanya juga sih. Kenapa tempat kita di suatu gudang? Ini suatu gudang, ini gudang gede gitu loh. Bagus Itu di sih, daerah gudangnya Jakarta gede. Pusat itu ya. Kenapa konsep lo di situ? Gue sebenarnya dari dulu nggak pernah nanya, cuman ya gue mau nanya sekarang nih. Jujur, kenapa kita syuting di suatu gudang? Karena menurut gue gudang itu kayak tempatnya rongsokan sih Rin. Tempatnya rongsokan, tempatnya barang-barang yang nggak kepake ditaruh di situ. Terus Dan apa gue hubungannya sama kita? menganalogikakan kalau kita itu ya nggak akan kepake di masa depan. Lu punya ijazah kuliah, Belum punya kebetulan. gue juga nggak akan punya. Ijazah terakhir lo SMA kan? Yes. Secara standarnya normal kalau SMA kerjaannya jadi apa sih? Paling ujung-ujungnya jadi pegawai Alfa atau jadi kurir JNE. Maksudnya kayak yang berijazah SMA ini kayak nggak punya masa depan dan mereka Stigmanya seperti itu lah ya. stigma seperti itu, ujung-ujungnya kan ditaruh di gudang dan nggak kepake. Tapi kan kenyataannya nggak semua orang kayak gitu. Dan sebenarnya itu tergantung kemauan. Ngerti nggak? Tapi Tergantung nggak banyak orang yang sadar akan itu.
Nah makanya kita bikin sadar orang-orang di sini kalau lo nggak punya ijazah pun lo bisa jadi sesuatu. Sampai sekarang juga gue masih bertanya nih ya, Cok. Lagu Bad itu kalau dibilang rekor kayak nembus rekor muri deh. Dislike terbanyak. Iya itu kenapa ya? Dan dislike itu gue masih mencoba cari tahu kenapa dia dislike gitu. Gue mau jujur nih, gue sebenarnya salah satu orang pertama yang denger awalnya nggak suka. Mungkin karena personal kayak apa sih nih? Kenapa kemangisnya kayak nggak jelek kalau gue? Ya Indonesia itu suka ikut-ikutan gitu dan bener. Indonesia itu semunafik kalau orang jujur tidak akan disuka. Orang Indonesia itu lebih suka orang yang bohong. Gue kasih sumbangan, gue hidup gue bener di belakang fakta. Orang Indonesia suka yang kayak gitu. Makanya di lagu Bad ini gue akan coba sejujur-jujurnya. Dan di lagu Bad itu Rin ya. Dan sampai detik ini gue tahu konsekuensi dari jujur tidak disukai banyak orang. Orang lebih suka yang berbohong. Tapi ngomong-ngomong ini jumlah like sama dislike-nya walaupun memang lebih banyak dislike ya, tapi gap-nya tuh semakin sama loh. Kalau gitu kan timpang banget ya, Ya. cuma berapa nih itu hampir seimbang. Seiring berjalannya waktu kan, Orang sadar ya. orang sadar. Bisa Lanjut. 2011 Ada gue mulai. mereka bertanya, nanti besar Ini lah ya, engkau tadi lu mau ceritain. jadi apa? Mereka mengejek, mereka mencela ini anak nakal, masa depan gak ada. Memang sekarang aku tak bekerja, bisnisku lebih dari mereka. Memang gue anak nakal, sering kali ngomong kasar, tapi masih batas wajar. Lo semua lah yang paling benar, lo semua Udah nilai buat kita lihat dari ini. luar. Sarung Atau tangannya. kita pakai narkoba, jangan nilai kami dari covernya. I'm a bad girl. Relax gue jangan lihat aja. Silakan hina aku Enggak, ini semua suci aku penuh dosa. I'm a bad boy. Kau benciku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera. I'm a bad girl. Bila Itu mungkin. buat dosa. Sabar tadi. Orang-orang suka mereka yang berlaga baik di depan kamera. banyak banget suka. Dan silakan sukai mereka yang berlaga baik di depan kamera. Dia kan benci kita yang apa adanya. Tapi suka mereka yang berlagak baik di depan kamera dan ini sering kali terjadi dan terus akan terjadi. Karena kalau ngomongin secara jujur, ya mereka tuh pengen idola yang sempurna. Which sempurna Sementara itu nggak ada manusia nggak ada yang sempurna. Pasti ada cacatnya. Jadi ya nggak fair buat orang yang pengen jujur. Kocak sih kayak mereka ini berpikir kalau idola mereka itu akan jadi Cinderella story yang semuanya perfect. Nggak ada yang perfect di dunia ini. Nggak akan ada. Pasti ada cacatnya. Sedikit pun ada cacatnya. Tapi makanya kan menurut gue mereka semua itu coba untuk menutupi kecacatan itu dengan cara ya mereka menganggap kalau semua orang itu bisa perfect dan idola mereka tuh harusnya perfect. Sedangkan kita tetap manusia, ya nggak sih? Mereka coba double standardin sih kayak lihat loh si A begini, si B begini. Jadi nggak fair, makanya lagu Bad ini tercipta. Oke, lanjut. Gitu, lanjut. Silakan hinaku sepuasnya, kalian semua suci aku penuh dosa. I'm a bad boy. Nah, ini lirik yang lo bikin lah Benciku ya. yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera. Mereka bilang aku penuh Itu drama. motivasinya di bibir. Nggak tahu gue juga. Siapa yang nyuruh? Lo yang nyuruh? Jovan. Lo yang nyuruh. Ajob. Tapi gimana pun ya, gimana pun semua pembicaraan kita, konsep video klip, it's a legend man di dunia digital. Itu akan jadi legend seumur hidup. Karena semua decision maker kedepannya di negara ini adalah anak-anak, bocah atau fans kita waktu eranya Bad ini. Next, kalau kita ngomongin next. Jadi ini bakal jadi legend dan ini bakal di era YouTube tahun 2016 untuk ukuran puluhan juta views itu beda sama sekarang. Dan ya semua konsep video klipnya,
orang yang berpartisipasi, ada Lula, ada banyak orang di situ. Itu akan dikenang orang terus di dunia perdigitalan Indonesia. Jadi we making history sebenarnya. Oke. Di bet. Lanjut kan nih? Tak punya bakat aku vlogger biasa. Konsep kostumnya apa ya? Konsep kostumnya itu jaring-jaring, nggak tahu itu Karin. Itu Karin. Coba tanya Karin. Tapi kalau jaket gue itu dibeliin Karin. Jaket gue itu dibeliin Karin, lo inget nggak? Mana? Jaket gue itu jaket kulit Oh iya di Zara ya. dibeliin Karin, dan abis itu kita ketemu bokap sama kakak tiri gue. Di Zara bukan sih? Ya kita ketemu di Starbucks, ketemu sama, dan jaket itu dibeliin Karin, dan sampai sekarang jaket itu masih ada di lemari gue. Oh masa? Masih ada. Lu jangan berlari lu, ini kenapa lu pakai baju jaring-jaring? Kenapa pakai Gak jaringnya? tahu, konsep aja, gue suka. Kalian aja gak ngerti fashion. Adem ya? Iya. Ya bercanda gue bercanda. Demi Allah gue bercanda. Barusan gue bercanda ya Allah. Nggak tahu juga. Pakai sarung tangan Gue suka sebelah. aja dulu. Karena itu semua fashion itu Karin. Gue Iya. suka aja, gue suka fashion yang abstrak. Kenapa enggak? Dan mungkin orang nggak suka ngelihat sesuatu yang abstrak dan aneh di depan mereka. Jadi makanya Suka gue cuma nanya kenapa memilih itu. nggak kan. Dan sekian banyak. Makanya kan sampai di dislike. Oh. Mungkin orang nggak suka juga fashion gue karena ya fashion gue abstrak aja gitu loh. Gue suka. Karin yang sekarang melihat itu gimana? Tetap keren. Bukan ya. Tetap keren kalau gue bilang. Tetap Tetap keren pada masanya lah. iya. Menurut gue ya oke. Sekarang oke gitu. Nice, lanjut. Gak niat terkenal iseng aja. Oke. Emang enggak? Kan tadi gue bilang emang gak niat Emang gak niat terkenal, itu ceritanya Karin yang gue tuangin di sebuah lirik. Enggak, soalnya gue juga nggak tahu kenapa gue bisa jadi kayak gini gitu loh. Kenapa gue jadi viral bla bla bla. Gue juga nggak ada niat dan nggak. Percintaan ABG Cibubur lagi putus, Diem. Kesel banget gue malah. terus galau cerita di video, kok bisa viral gitu. Indonesian is overreaction. Dicampurin video Mas Abi kemarin. Salah gitu. Bodoh. Stupid stuff. Buruk. Itu benar. Ya gitu lah Rin, itulah Dadah, Indonesia dadah. gitu. Oke. Tapi fenomenal kini ku mulai berkarya. Ngomong keren cita sebelah. Aja ada Ruli ya? Gue matre yang bayarin dia. Padahal bukan itu faktanya. Dasar lo banci potong aja itunya. Gimana tuh? Gue cerita ke yang Lex. Nah, Itu tapi satu hal, mantan gue ini karena gue ngeliat tato, bilang gue yang matre gitu-gitu loh, padahal nggak pernah. Gue minta bayarannya nggak pernah gitu. Terus kayak akhirnya ya dia tuangin itu di sebuah lirik. gue tulisin lagunya kan. Tapi ngomongin soal tato nih, dulu inget gak sih kita pernah pengen bikin tato bareng? Lupa gue. Lo lupa? Lupa. Berarti lo parah, gue inget. Oh gue parah. Gambarnya gue lupa, cuman kita bikin tato bareng-bareng sama, itu gue inget. Oh iya. Iya, gue cuman gambarnya apa kita nggak tahu, cuman kita Nggak bikin. jadi kan tapi ya? Nggak jadi cuman. Kalau jadi tuh kayaknya keren juga sih kalau jadi. Oke. Lanjut. Gue cuma pengen tetap jadi apa adanya. Daripada disukai tapi menafik aku. Bentar, ini sekarang selangsing ini nggak? Apa? Sekarang selangsing ini nggak? Kenapa? Karena Bahagia? mungkin lebih bahagia. Oh gitu. Jadi sama yang dulu nggak bahagia ya? Bahagia aja, cuman mungkin hari ini lebih bahagia. Dulu Oke. bahagia tapi sekarang lebih bahagia. Oke, jadi lebih banyak makan ya. Ya, bisa dibilang. Oke, lanjut. Memang gue anak nakal. Seringkali ngomong kasar tapi masih batas wajar. Lo semua layak. Gimana tuh Lex? Gue masih mempertanyakan tuh, masih batas wajar, anak nakal tapi masih batas wajar. Gini, karena dalam sebuah lirik batas wajar, kita nggak bisa sampaikan semua yang mau kita sampaikan secara tersirat. Semuanya harus tersurat. Dalam artian gini, batas wajar itu adalah batas wajar. Lo gak pengen narkoba? No, batas wajar lo nggak ngelawan orang tua. Oke. Lo ngomong kasar sama temen lo, temen tongkrongan, tapi lo nggak attitude lo sama orang tua atau orang yang lebih tua, itu tetap ada batasnya, ada boundaries yang nggak boleh lo break through gitu. Lo lewat pinggir jalan di gang, misi bang gitu. Ya, Lo itu panggil gua selalu, anjing. panggil orang yang lebih tua abang, kakak, batas wajarnya itu di situ. Lo nggak boleh ngomong kasar sama temen lo, temen tongkrongan, tapi lo nggak attitude lo sama orang tua atau orang yang lebih tua, itu tetap ada batasnya, ada boundaries yang nggak boleh lo break through gitu. Lo lewat pinggir jalan di gang, misi bang gitu. Lo panggil Ya, itu orang gua panggil selalu, orang anjing. panggil orang yang lebih tua abang, kakak, batas wajarnya itu di situ.
Yang tidak wajar adalah ketika kita melawan orang yang lebih tua. Dan gue nggak bisa jelasin semuanya, biar orang yang menangkap gitu. Ada perbedaan nakal dan jahat. Ya nakal, jahat tuh ngomongin soal merugikan orang lain. Biasanya nakal tuh sifatnya merugikan diri sendiri. Oke. Jadi nakal masih batas wajar. Yang benar, lo semua nilai kita dari luar. Tatoan tapi tak pakai narkoba. Jangan nilai kami dari covernya. Tatoan tapi tak pakai narkoba. Ya sangat jelas lah. Iya. Kita tatoan. Tapi mabok. Mabok iya. Tapi tipsi. Tapi tidak pakai narkoba kita. Narkoba itu karena mungkin kalau gue hidup di luar negeri, yang semua yang legal gue akan lakuin, semua yang ilegal tidak akan gue lakuin. Dan nyokap gue ngajarinnya gini, Rin. Kalau misalnya kamu nanti ke depannya ngerokok atau minum alkohol, kamu nggak boleh ngelarang anakmu untuk ngerokok dan minum alkohol. Oke, kenapa tuh? Karena gue minum dan ngerokok. Cuman mungkin diedukasi gak sih cara ngomongnya? Harus fair. Kalau lo ngelarang anak lo, Rin. Nggak ngelarang, tapi kayak lo ngomongin dong. Kalau kamu ngerokok, kamu kan gini-gini. Tapi gini, kalau lo mau ngelarang anak lo untuk nggak ngerokok, secara fair, lo harus nggak ngelarang, tapi lo pasti obrolin dong. Harus kalau lo larang, lo harus nggak merokok. Itu secara fair dulu. Iya, benar. Sebelum edukasi. Kalau lo nggak minum alkohol, lo ngelarang anak lo untuk tidak minum alkohol, lo nggak boleh minum. Kalau nggak fair. Tapi kalau misalnya nih, baru kita edukasi. Lo masih ngerokok at the time, terus anak lo pengen ngerokok nih, kalau menurut lo gimana? Nggak akan gue larang. Tapi lo kasih tau nggak? Pas umurnya cukup. Dan gue akan bolehin anak. Lo kasih tau kayak. Gue kasih tahu. Gue kasih tahu. Gitu loh. Gue kasih tahu dan gue akan bolehin dia ketika dia punya pendapatan sendiri. Jadi kecuali gue berhenti ngerokok, lo nggak boleh ngerokok. Tapi lo pasti edukasiin dong. Edukasiin dong, kenapa nggak boleh? Iya tapi benar. Tapi terserah kamu kembali lagi gitu. Balik lagi ke dia karena gue punya prinsip ketika anak gue nanti udah umur 17 tahun ke atas, mereka atau anak-anak ini atau orang yang umur 17 tahun ke atas punya itu suara sendiri. Mereka adalah manusia secara individu, mereka berhak menentukan keputusan mereka dan mereka harus bertanggung jawab sama keputusan mereka. Oh, oke. Panjang juga, ada Domsti. Ada Domsti. Kangen banget gue sama dia. Domsti, Priok. Shout out to Domsti. Domsti. Udah nikah juga. Bila kau tak pernah buat dosa, silakan hinaku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa. I'm a bad boy. Kau benci gila, yang lu terus apa banget sih, adanya. Lex. Dan silakan Lembaga sukai ya? mereka yang berlaga baik di depan kamera. I'm a bad girl. Bila kau tak pernah buat dosa, silakan hinaku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa. I'm a bad boy. Kau benciku yang apa Aja adanya. tadi. Dan silakan sukai mereka yang berlaga baik di depan kamera. Papi, shout out to Papi, Robert Wyland. Baik di depan kamera. Papi. Silakan hinaku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Sedih. Gue masih punya lagu sama almarhum. Bahas Papi dulu. Oke, Papi. Papi yang kita bilang tadi itu adalah produser kita. Produser musik gue, Karin, dan banyak artis lainnya. Banyak dia udah OG-nya lah. Dia dulu di Zero One ya. Zero One. Dia di Zero One. Masih nggak sih sampai sekarang? Zero One itu long last. Sampai kapanpun. Oke. Z. Iya. Zainab Zero One. Nih. Itu Z. Ya, Papi itu kayak papinya kita semua gitu lah, kayak orang tuanya kita semua yang selalu wise. Bokap. Kalau kita lagi mau ngelakuin hal-hal buruk atau kita lagi bodoh aja, dia kasih tahu yang baik-baiknya gimana nih cara keluarnya gitu loh. Selain dia produser ya gitulah, dan dia orang yang bertopeng dulu. Sekarang udah berwig. Udah pakai wig sekarang. Udah pakai wig. Papi, kangen. Ntar next bawa Papi ya. Boleh. Di depan kamera. Itu Papi. Silakan hinaku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Yeay! Thank you juga Jovan untuk semua effortnya untuk nge-shoot
video ini? Jovan Arvisco. The Gila best. sih itu kayak Dari kapan sampai kapan dia tetap the best. Tahu Jovan nggak lo? Hah? Jovan. Tidak kan? Jovan Arvisco. tahu pasti. Mau direct, mau shoot Yang juga. edit Andre. Andre mah juga anjir. Sangkatan. Dari ini beres terus Andre juga. Candu juga ya? Iya, Andre juga. Andre mah keren. Andre siapa namanya? Andre Sanca. bukan Taulani. Andre Taulan. Oke, masuk ke post productionnya. Itu setelah ini selesai, lu tuh emang niat promosin atau udahlah upload biasa? Upload aja. Gua sih tergantung yang likes waktu itu karena kan gua nggak ngerti. Kita nggak ada promo-promo Gua dulu Rin. belum YouTube Masih ingat banget. respon pertamanya banget dalam 1 hari pertama. Waduh, view-nya langsung jutaan kalau nggak salah sih. Gua nggak ingat. Dan di era itu ya, bukan era sekarang. Era itu YouTube atau market YouTube nggak sebesar sekarang. Dan musik video belum Dulu tuh dapat 1 juta view tuh hal yang tabu banget. Sekarang tuh kayak gampang banget dapat 1 juta atau 2 juta views dan dulu tuh jauh berbeda sama sekarang dan untuk seminggu pertama Dulu udah mah clickbait, sekarang mah clickbait aja udah jadi. sekarang clickbait udah bisa jutaan. Dulu tuh kayak semuanya pure suara, pure karya dan dulu tuh udah jutaan per minggu. Oh, sorry bentar ya. Oke. Sound ganti. Angin Langsung gue. ya, langsung ya. Apa? Oh. Kecing dulu Rin. Iklan dulu gitu. Oke. Like, Rin, kalau misalkan ada yang bisa diperbaiki dari musik video itu, kira-kira apa? Yang selalu lihat lagi? Gue dulu. Hah? Kalau gue sih nggak ada yang harus diperbaikin. Let it be like that. Karena itu masa lalu dan juga gue suka sih gimana itu dulu kita berusaha dan bekerja gimana susahnya kita dulu kayak gitu itu Semestinya pada waktu itu ya. Iya, kita kerja keras waktu itu. Menurut gua nggak ada yang harus diperbaikin sih. Ya udah, let it be like that. Jadi mau belajar aja gak sih? Karena kalau nggak ada, gue juga kalau ditanya kayak gitu akan jawab hal yang sama sih. Gue nggak akan mencoba perbaiki masa lalu, karena biar semua salahnya di masa lalu gitu. Karena kalau kita perbaiki di masa lalu, di masa depan kita akan nemuin hal salah yang sama. Jadi kalau di masa lalu kita tahu salahnya kayak gitu, tahu kurangnya kayak gitu, biar itu dulu kurangnya kayak gini, biar dia jadi memorable buat kita supaya makin ada patokannya Rin. Yes. Kalau semuanya kita perfect, kayaknya hidup lo nggak akan bagus deh. Iya. Menurut gue ya udah. Nggak ada sih. Kalau menurut gua nggak ada yang harus Masa lalu diubah. biar berlalu, yang baru akan datang. Nah, ngomong-ngomong yang baru yang akan datang, last question. Akan adakah Bad Part 2? Mungkin. Bad part 2 maybe. Tapi kita nggak tahu nih. Mungkin setelah Karin punya anak kali. Ya, jangan dong. Sebelum gua punya anak dong. Sebelum punya anak jadi di bad dulu aja ya. Iya, jangan dong. Aduh. Ya mungkin ada. Kita nggak menutup kemungkinan untuk kolaborasi yang akan kita bikin. Mungkin judulnya bukan bad, mungkin judulnya bisa, I don't know, bisa apa aja. Good. Ya, apapun itulah intinya Intinya bikin karya. bikin karya dan ya udah terbukti lah kita dari dulu sama sekarang kita udah grown up jadi orang yang lebih baik lah emang sekarang. Dan Dimana kita konsisten juga bisa Karin tetap berkarya di jalurnya selama 4 tahun dari kita kenal. Max juga sebaliknya. Dan kita udah mendewasakan diri sampai akhirnya kita bertemu sekarang. So, menurut gue fokus ke depannya aja untuk baik-baiknya. Yes. Next, orang masa lalu. Enggak, ntar aja. Itu kan udah tadi di podcast. Next, orang masa lalu, nggak boleh. Hanya Terus, Barbara. oh Barbara, oh semuanya udah baik kok. Berarti yang belum baik aja. Ya. Siapa? Nggak ada, dia udah baik kan. Oh, udah semua? Udah. Oh, oke. Gue makan gue dan Berarti gue list terakhir nih ya. 2020, gue tuh udah ada listnya. Gue emang pengen baikan sama Tapi itu salah satu triggernya. Itu yang ngasih tau Ruli. Ruli, lo lihat si Karin live di mana? Hah? Oh, ada di IG. Udah lama. Gue jadi ke trigger tuh gara-gara lo ngomong.
Udah lama di IG. Dia mau minta maaf sama Yang Anya waktu itu kapan ya? Udah lama. ada berapa list gitu, terus salah satunya ya Lex kan, makanya Gue bakal baikan, Iya, gue iya, bakal waktu itu. berdamai dengan masa lalu gue yang Lex, Anya, Putri, semuanya itu gue bakal, dan ternyata terjadi dan itu emang itu goals gue untuk tahun 2020 ini. Gue pengen berdamai dengan masa lalu gue. lumayan work sih kalau kasih statement. Kalau nggak kasih statement itu Ruli nggak tahu, mungkin gua nggak kepikiran. Dan dari kontennya Aca juga nih, kan akhirnya lu kepikiran waktu gue Itu lo mikirin Cok, pancingan atau gimana Cok? Nana. Aco ini teman kuliah gua guys. TikTok, ikutin TikTok. Reaction Oh. TikTok. Enggak, Apa tuh? enggak, bercanda doang. Itu emang dia pop up aja, tapi gue emang memancing juga sih. Dia mancing, Sebutkan. dia mancing. Terus gue kayak, yang Lex. Oh, gue nonton kali. Dari hati banget ya Mancing keluarnya. emang kayak natural aja. Tulus itu tulus. Ya, akhirnya kita ketemu lah, mungkin next akan ada tongkrongan bareng. Jadi ada banyak hal lah akhirnya. Ya. Oke, closing silakan. Oke, itu aja paling tadi breakdown lagu Bad yang kalian tunggu-tunggu, dan ini langsung loh dari penciptanya dan dari yang ikut nyanyi juga di situ, yang ikut nge-rap juga di situ. So, thank you so much guys for watching. Gue udah menuhin keinginan lo semua sampai ini gak trending. Sampai nggak trending nomor satu. Sampai gak trending, gue bikin konten edukasi lagi. Awas. Edukasi lo semua sampai lo bosen. Awas lo. Edukasi tentang new normal kalau nggak trending. Iya. Bener lo ya. Pukul sama Anis nih. Oke. Thank you guys. Dulu. Udah. Thank you guys for watching. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga, dan juga jangan lupa juga nonton podcast kita berdua. Yang tadi ya. Dan jangan lupa nonton behind the sini juga sama Yes. Alex. Bye. Bye. Mak, foto dong, gue di tengah-tengah. Gak bisa ya. Orang masih set, gak bisa selesai. Wah. Bisa aja nih orang ya. Si sedih ya. Seneng tuh Raden tuh. Raden mau nangis tuh. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Jadi lepas suruh nyanyi lagu Bad dulu dia. Nyanyi Den. Raffi.